Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Mari persiapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan Dia Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Dia yang sangat mengasihi hidup saya dan saudara. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, dan sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang telah mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, bersama-sama kami datang di hadapan Engkau.
Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, merayakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya melalui ibadah ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan Tuhan jalannya ibadah ini dari awal hingga selesai hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya saudara mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Dan mari kita rayakan kebaikan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Terima sukacita yang dari surga. Haleluya.
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika sukacita dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, maka kita tidak takut menghadapi apapun. Kita tetapkan hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan apapun keadaannya. Mari persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami menyadari saat-saat terindah di dalam hidup kami adalah ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Dan kami tahu di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dan melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami sungguh-sungguh dimerdekakan. Terima kasih Bapakku yang baik. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat kami berhadapan dengan Engkau. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan,
Puji Tuhan, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini atas segala kasih kemurahan Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang memelihara di dalam setiap kehidupan kita. Olehnya hari ini, biarlah kita akan menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, menghibur kita, memberikan kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sulit hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu buat hari ini atas segala kasih kemurahan Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, tetapi tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada hingga sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah di dalam setiap kehidupan kami tetap memandang Tuhan, sumber segala pertolongan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami akan renungkan firman-Mu bila Roh Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu dengan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, yang saat ini mungkin kita ada di rumah, kita ada dengan keluarga kita masing-masing. Biarlah pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama. Kita akan renungkan firman Tuhan yang boleh memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat hari ini kemurahan Tuhan, kesempatan kami boleh menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekaliannya. Saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam suratan Filipi pasal yang keempat, mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Kita boleh melihat sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus. Dikatakan di dalam ayat ini dia menyebut orang-orang yang luar biasa. Dikatakan Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan juga dikatakan ku minta kepadamu juga Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka
karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Luar biasa, orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Paulus menyebut kepada mereka, saat mereka bersama-sama, dikatakan sehati sepikir. Mereka hidup bersama-sama, orang-orang yang setia, orang-orang yang dikatakan berjuang di dalam mengabarkan Injil. Disebut orang-orang yang dahsyat di hadapan Tuhan, sehingga di dalam ayat dikatakan mereka adalah orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, kita boleh melihat di dalam ayat ini, apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, kita melayani Tuhan, Tuhan tidak akan melupakan semuanya. Tetapi dikatakan di dalam ayat ini, Tuhan akan melihat, memperhitungkan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang sukar saat ini, bagaimanakah kita tetap berjuang untuk Tuhan? Bagaimanakah kita tetap bersatu untuk Tuhan? Bagaimanakah kita setia kepada Tuhan? Kita boleh tetap mengabarkan Injil lewat hidup kita, lewat tutur kata kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Sehingga kita yakin bahwa apapun yang kita buat, Tuhan tidak akan melupakan semuanya. Dan dikatakan di dalam ayat ini, orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, kita akan melihat dulu tentang kitab kehidupan. Kita akan lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kita boleh melihat bahwa dunia ini tidak akan tetap ada seperti saat seperti ini. Tetapi di dalam ayat 11 dikatakan bahwa lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa kita tidak akan tetap ada di dalam dunia ini. Tetapi sekali waktunya nanti, waktunya Tuhan, semuanya akan sirna, semua akan hilang. Inilah keadaan. Lalu ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati, kita boleh melihat di dalam ayat, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, ayat 11 dikatakan bahwa bumi ini akan lenyap. Lalu ayat 12 dikatakan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita buat, kita lakukan di dalam dunia ini, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan karena ada penghakiman. Saat kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, segala sesuatu yang kita buat, kita lakukan di dalam dunia akan diperhitungkan. Yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayat 13 dikatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan, maut menyerahkan
orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mereka semua dihakimi menurut perbuatannya. Perbuatan kita saat kita ada di dalam dunia. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini? Apa yang kita buat di dalam dunia ini? Itu yang akan kita hadapkan di hadapan Tuhan, pengadilan Tuhan. Dihakimi menurut perbuatannya. Perbuatan kita baik, perbuatan kita memuliakan Tuhan, perbuatan kita menyenangkan Tuhan, atau perbuatan kita jahat, perbuatan kita melenceng, perbuatan kita jauh daripada Tuhan. Itu yang akan kita perhadapkan di hadapan Tuhan. Ayat 14 dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15, perhatikan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Begitu jelas di dalam ayat ini. Orang-orang yang ditemukan namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan akan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Karena dikatakan akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berusaha bagaimana kehidupan kita tetap ada, tertulis di dalam kitab kehidupan, supaya akhirnya nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang Allah siapkan di dalam setiap kehidupan kita. Olehnya, saat kita menghadapi hari-hari ini, kesulitan dialami oleh semua bangsa, semua manusia. Bagaimana kehidupan kita menghadapi semuanya ini? Apakah kita tetap dekat dengan Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu? Justru apakah kita lari dari hadapan Tuhan? Karena apa? Masalah, karena kesulitan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi biarlah Bapak Ibu lewat renungan firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Tujuan kita bukan sebentar di dalam dunia ini saja. Kita bukan mencari sesuatu yang ada, yang sementara sifatnya di dalam dunia ini, yang menyenangkan hati kita, menyenangkan manusia, menyenangkan kedagingan kita. Tetapi tujuan kita adalah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu goal kita, itu tujuan kita di dalam mengiring kepada Tuhan, di dalam melayani akan Tuhan, di dalam kita percaya kepada Tuhan. Hingga sampai sekarang ini tujuan kita adalah nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan, sehingga kita tidak akan dicampakkan kepada hukuman yang kekal. Bagaimana di dalam setiap kehidupan kita supaya benar-benar nama kita tertulis, tercatat di dalam kitab kehidupan. Kita akan berusaha bagaimana nama kita tertulis, nama kita ada, nama kita disebut oleh Tuhan. Saat Tuhan memanggil kita, kita ada di situ. Tuhan kenal dengan kita. Kita dikenal oleh Tuhan. Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sifat yang memuliakan Tuhan. Kehidupan yang selalu bagaimana ada hadirat Allah menuntun, memimpin di dalam setiap langkah-langkah kita. Olehnya bagaimanakah supaya nama kita tetap tertulis, tercatat di dalam kitab kehidupan? Kita kembali di dalam pembacaan Filipi pasal yang keempat tadi. Ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak akan goyah, supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, supaya kita tetap memiliki cara-cara bagaimana kita selalu ada dekat dengan Tuhan.
di dalam kondisi hari-hari ini, kondisi yang sulit, mengatasi segala sesuatu, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi supaya nama kita tetap tercatat, tertulis di dalam kehidupan adalah menghadapi apapun, kita tetap ada sukacita. Bersukacita senantiasa. Artinya ada sukacita di dalam melayani Tuhan, bersukacita di dalam beribadah kepada Tuhan, bersukacita di dalam mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan terpaksa, bukan karena kebiasaan, tetapi ada sesuatu yang keluar dari hati kita, ada sukacita yang melimpah. Senantiasa artinya di dalam apapun, mengatasi, menghadapi apapun di dalam setiap kehidupan kita. Bersukacita di dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar kondisi keadaan hari-hari tidak akan mempengaruhi kita. Kasih kita kepada Tuhan. Ada sukacita yang meluap, ada sukacita yang muncul, ada sukacita yang keluar dari hidup kita. Untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan. Yang kedua di dalam ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tidak khawatir, jangan khawatir. Mengapa dikatakan Alkitab sampaikan jangan khawatir tentang apapun juga? Karena kita sering menghadapi sesuatu kita merasa khawatir. Melihat sesuatu kita khawatir, kita takut dan sebagainya. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kehidupan anak-anak kita. Khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita. Tetapi hari ini begitu luar biasa. Supaya nama kita tertulis, tercatat di dalam surat kitab kehidupan. Kita tidak akan khawatir melihat, menghadapi sesuatu apapun yang ada di dalam dunia. Selanjutnya masih di dalam ayat yang ke-6. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Sampai di situ. Yang kedua berdoa, tetap berdoa. Tadi dikatakan jangan khawatir, lalu yang kedua tetap di dalam doa. Bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Doa-doa kita. Naikkan doamu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menyatakan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Tetap berdoa. Lalu dilanjutkan, dikatakan di dalam ayat ini. Tadi dikatakan tetaplah berdoa dalam permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Ada ucapan syukur. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau orang bersyukur di dalam keadaan baik-baik itu gampang. Tetapi dikatakan bersyukur senantiasa, permohonan dengan ucapan syukur. Alkitab mengajarkan kita tetap bersyukur di dalam kondisi apapun. Di dalam kondisi yang berat, kondisi yang sulit. Hari-hari ini ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada sesuatu kita nyatakan kepada Tuhan lewat ucapan syukur kita. Lewat keadaan-keadaan kita sekaliannya. Olehnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sedang mempersiapkan diri sampai kepada akhirnya. Sampai kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Ya, kita hidup di dalam dunia pasti ada batasnya, ada waktunya. Sampai kapan kita tidak tahu. Tetapi marilah pada hari-hari ini, hari-hari yang sulit, di masa-masa yang akhir, tantangan kesulitan terjadi. Tapi sebagai orang percaya, kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita tetap kerjakan sesuatu apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai kepada akhirnya. Tuhan siapkan sesuatu yang luar biasa, yang baik. Sesuatu yang kekal, bukan yang sementara saja. Tetapi sesuatu yang kekal Allah siapkan bagi kita sekaliannya. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu buat hari ini.
Kami boleh merenungkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas, waktu dan kemampuan terbatas. Tetapi ada kuasa Tuhan yang tidak ada batasnya, yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami, menjamah setiap kami. Olehnya hari ini kami serahkan setiap jemaat yang ada, keluarga-keluarga mereka kami serahkan di dalam Engkau. Tuhan akan tolong mereka. Yang mereka hadapi, kiranya Tuhan akan bekerja atas setiap kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang di dalam keadaan masalah Tuhan akan tolong mereka. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyatakan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kepada Tuhan dan bersyukur buat hari ini atas lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan lewat ibadah hari ini. Kami yakin setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, menaikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Ya, mari kita akhiri ibadah pada saat ini dan kita renungkan firman Tuhan. Mari kita ambil satu teduh sejenak. Apakah kita sudah siap menghadapi di mana hari Tuhan datang? Apakah kita sudah siap masuk ke dalam kekekalan? Apakah pada waktu nanti kita dipanggil Tuhan, nama kita ada di dalam buku kehidupan? Oleh sebab itu, mari sama-sama kita berdoa, taruh harapanmu kepada Tuhan. Berdoa dengan tidak berhenti-henti di hadapan Tuhan. Tetap bersuka cita dalam keadaan bagaimanapun. Tuhan memberkatimu. Tuhan menyertaimu. Mari taruh tanganmu di dadamu. Dan katakan pada Tuhan, Tuhan, mulai saat ini kami mau bersungguh-sungguh hati di hadapan-Mu Tuhan. Mulai saat ini kami mau Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Mulai saat ini Tuhan, kami menaruh pengharapan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap bersuka cita dalam keadaan bagaimanapun juga. Tuhan memberkatimu. Di setiap pergumulanmu Tuhan ada. Tuhan menyertaimu sampai kepada kekekalan. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dan ketika Tuhan memanggil engkau, namamu sudah tertera di dalam buku kehidupan. Tuhan memberkati hidupmu saat ini. Damai sejahteranya turun atasmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu di masa-masa sulit. Engkau akan melihat pembedaan-pembedaan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Engkau akan melihat pembedaan-pembedaan itu. Tuhan memberkati kehidupan pernikahanmu di mana masa-masa pandemi COVID ini, di mana harus stay at home ini. Tuhan memberkati keluargamu. Semakin erat bersatu dengan keluargamu. Tuhan menyertai anak-anakmu, sekolah anak-anakmu di mana anak-anakmu harus belajar di rumah. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu sebuah keberhasilan bagi anak-anakmu. Anak-anakmu seperti anak panah di tangan para pahlawan. Tuhan memberkatimu senantiasa. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.